Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan channel yang ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Wahai masyarakat jin dan manusia, sekiranya engkau dapat menembus langit dan bumi, tembuslah, lintasilah. Kamu tidak akan dapat lintasnya kecuali dengan kekuatan. Ini adalah sebuah teknologi ruang angkasa, teknologi yang luar biasa tinggi, dan itu sangat penting bagi perkembangan manusia ke depan. Satu hal yang perlu diingat, bahwa Al-Quran telah mengingatkan kita bahwa sekiranya kita mampu, lintasilah langit dan bumi, tembuslah langit dan bumi, dan kita perlu menyiapkan teknologinya. Mari kita kuatkan teknologi luar angkasa Indonesia. Selamat menonton dan subscribe. Saudara, di tengah perhatian dunia seakan tersedot oleh satu hal, pandemi COVID-19, ada anak-anak manusia yang justru memberikan perhatian tersendiri bagi saya, yakni adanya tamasya ruang angkasa. Bicara masalah tamasya ke ruang angkasa, baik kita kaum muslimin tentu bukanlah hal asing. Sebab 15 abad yang lalu, di saat awal-awal Islam hadir, Rasulullah SAW telah ditamasyakan keluar angkasa setelah istrinda tercinta dan pamanda sebagai pelindungnya dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan istilah Mi'raj, Rasulullah diperjalankan, diisrokan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Saudara sekalian, ketika kita mendengar, oh, ada taman gantung yang indah sekali, oh, ada kuliner bakso meledak yang gila sekali, kita nampaknya ingin berbondong-bondong ke sana, ingin melakukan segera, mencicipi segera hal itu. Apakah ketika kita disuguhkan informasi bahwa Rasulullah berjalan di keluar angkasa, Mi'raj keluar angkasa, kita juga berbondong-bondong ingin dan berusaha untuk bisa ke sana? Ketika kita mendengar At-Tariq, bintang yang suaranya seakan-akan mengetuk-ngetuk pintu. Adakah usaha kita untuk bisa ke bintang untuk mendengarkan suaranya yang mengetuk-ngetuk pintu itu? Disinilah pertanyaan yang mestinya kita jawab sendiri. Padahal hal itu, jika kita gali lebih jauh, tentunya akan melahirkan teknologi luar angkasa yang saat ini justru dibuktikan oleh orang-orang di luar kaum muslimin. Kita tentunya akan bertanya-tanya, bagaimana kecepatan yang luar biasa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian naik? Rahasianya di situ adalah yang tidak sering kita gali adalah barakna haulahu. Di sini menggunakan kata-kata haula,
biasanya kita menggunakan hanya diberkahi, tapi di sini betul-betul barokna haulahu. Seakan-akan berkah itu menjadi seperti Pepsi, seperti kapsul yang mengelilingi Rasulullah dan melindungi diri Rasulullah, sehingga Rasulullah bisa melakukan perjalanan itu dengan dahsyat. Kita bisa menyaksikan pada peluncuran Dragon Crew misalnya, dengan kapsit yang begitu canggih, 2 kru dari Dragon itu bisa melintasi, melepaskan diri dari gravitasi bumi, lalu di sana bisa melakukan temu di stasiun ruang angkasa internasional. Mestinya kita bisa belajar dulu daripada mereka. Betapa hebatnya kecepatan itu. Dan itu pun sudah kita contohkan. Kita bisa mencontoh. Kita bisa belajar dari Al-Quran. Bagaimana seorang yang ilmunya mendalam, yang menguasai kitab, bisa memindahkan istana Ratu Bilqis dalam sepersekian detik. Karena di situ dikatakan sebelum mata Anda terpejam. Sepersekian detik, karena memang jarak antara Sabah dengan Sulaiman kira-kira ratusan kilometer. Padahal cahaya, kecepatan cahaya bisa mencapai 3 kali 10⁻⁶ meter per detik. Mari kita coba menghitung berapa jarak dari 1 hari perjalanan malaikat itu dengan asumsi kecepatan cahaya, di mana 1 hari itu adalah berkadar 50.000 tahun perjalanan cahaya. Ikuti perhitungannya. Dengan asumsi laju malaikat sama dengan laju cahaya pada ruang hampa, yakni 299,792,458 meter per detik, di mana 1 hari setara dengan 50.000 tahun, maka dapat dihitung sebagai berikut. Maka hasilnya adalah 47.304 triliun kilometer. Kita lihat dalam sejarah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ilmuannya dapat memindahkan istana Ratu Bilqis dari Sabah sebelum terpejam. Subhanallah. Demikianlah perhitungan perkiraan jarak dengan asumsi-asumsi perjalanan cahaya. Saudara, tentu saja ketika kita sudah mengetahui berapa jarak dari bumi ke sebuah planet dan berapa perjalanan jaraknya, pada saat yang sama tentu saja kita akan mendapatkan permasalahan bagaimana kita bisa mengadakan kendaraan dengan kecepatan yang demikian. Bagaimana kita bisa membangun konstruksi pesawat yang bisa mengalahkan gesekan-gesekan berbagai gaya yang mungkin terjadi di outer space. Era tamasya ke luar ruang angkasa, atau bahkan lebih jauh adalah era migrasi ke luar ruang angkasa ini, bukan hanya sekedar bagaimana berjalan-jalan ke ruang angkasa, tapi sesungguhnya akan membuka kehidupan baru yang terkait dengan nasib manusia itu sendiri.
Beberapa tahun yang lalu, kami terlibat dalam sebuah proyek penelitian yang dilakukan oleh para siswa. Waktu itu terkait dengan kerjasama dengan L'Oreal, kami meneliti tentang spesies. Jadi biji yang telah dibawa ke luar ruang angkasa luar. Betapa hebatnya. Dan ketika kita menggali referensi, itu dahsyat. Ada labu yang bisa tumbuh 1 truk. Biji yang tumbuh dengan tunggang langgang dan sebagainya. Ini sebuah pengalaman baru yang bisa membuka ke depan bagaimana nasib manusia ketika era migrasi luar ruang angkasa terjadi. Nah, di sini mungkin para ahli kitab, para ahli dai harus bisa mereinterpretasi akan berbagai statement-statement keagamaannya dengan fakta-fakta yang terjadi terkait dengan kiamat dan sebagainya. Karena boleh jadi tidak terjadi dalam waktu dekat karena manusia bisa migrasi ke berbagai planet atau bumi-bumi Allah yang lain, yang itu juga disebutkan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, bagi kita kaum muslimin, terutama para juru dai, untuk tidak sekedar menjadi juru stempel akan suatu fenomena, tapi harus kreatif dengan ilmunya, dan juga terkait dengan ilmu pengetahuan sains dan teknologi yang terbaru. Karena Al-Quran membuka tentang itu. Jangan sampai kita menstempel tentang ayat dan sebagainya dengan interpretasi kita yang masih terkumpul dengan saintek masa lama. Quran memang benar, tetapi interpretasi kalian, interpretasi kita bisa saja salah. Itu yang harus menjadi ketawaduan kita. Nah, terkait dengan hal ini, terkait dengan masalah universe, terkait dengan kejadian siang dan malam, kejadian langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, keseluruhan universe ini, kita harus terus menggali dengan yadhkuruna Allah qiyama wa qu'udan ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Nah, inilah sikap yang harus terus kita gali. Sikap yang harus kita kerjakan, bagaimana kita menggali ilmu pengetahuan tidak dibatasi, tidak distempel dengan hal-hal yang masih berbau lama. Harus ada interpretasi, reinterpretation, redefinition, dan lain-lainnya agar lebih komprehensif. Oleh karena itu, semoga hadirnya era tamasya luar angkasa dan migrasi luar ruang angkasa menjadikan kita orang yang semakin mengimani Al-Quran yang luar biasa dan mengejawantahkan keluarbiasaan Al-Quran itu dengan saintek yang kita upayakan sekuat tenaga. Kita tidak sekedar menjadi umat dengan tempel ke tempel, ini sudah ada, tapi kita tidak bisa membuktikan dengan kekuatan kita. Oleh karena itu, belajar dan terus belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu betul-betul harus kita ijawantahkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kependidikan kita.
Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.